Selamat pagi teman-teman. Selamat datang kembali. Salam dari kami Lojinawi Farm. Pagi ini kami akan update untuk beberapa pohon durian yang kemarin kita perlakukan dengan spray tembaga oksida teman-teman ya. Terus kita juga akan melakukan penyemprotan susulan. Dan ada beberapa pertanyaan kan, kita pakai mesin apa gitu ya. Nah, ini adalah Oci yang di video sebelumnya itu ada kena hawar dan juga kena serangan jamur upas ya teman-teman ya. Ya setelah sekitar seminggu seminggu itu ini indikasi dari jamur upasnya juga kelihatan udah memudar ya, terus ya insya Allah jamur upasnya juga jamur hawar daunnya juga insya Allah udah berhenti teman-teman ya. Nah ini nanti akan kita spray sekali lagi minggu depan dengan tembaga oksida lagi. Ini pohonnya sehat, terubus, bagus. Nah sekarang untuk hari ini kita akan melakukan penyemprotan rutin seperti biasanya teman-teman ya. Jadi kita tetap memakai fungisida. Biasanya kami itu juga memakai golongan triazol ya. Ada yang pakai difeconazole, ada yang propiconazole ya, ada skor, amistartop itu ya teman-teman ya. Terus filia apa ya, agak lupa mereknya. Tapi karena ini masih dalam fase vegetatif, kami cari yang lain. Gitu ya teman-teman ya. Jadi bahan aktif yang kami pakai itu apa ya tadi ya? Kalau nggak salah sih mangkozeb atau apa gitu. Ya intinya kita baca aja, untuk perawatan rutinnya bisa kita ganti-ganti lah teman-teman ya. Nah nanti kita pemakaian seperti golongan triazole itu dipakai ketika kondisi daun mendekati tua. Untuk apa? Untuk membantu menekan trubus. Jadi kalau golongan triazole itu lebih baik dipakai untuk fase-fase generatif dan tidak dianjurkan atau diandalkan ketika fase vegetatif teman-teman atau pertumbuhan. Jadi menekan trubus, apalagi dalam kondisi mendekati kemarau. Justru kemarau itu kalau bisa kita beri biostimulan biar pertumbuhannya ngacir. Ini saking 2 tahun 5 bulan usia sekarang, ini mau kita buahkan. Tapi ini dulu tanamnya dongkelan teman-teman ya. Tanamnya dongkelan. Terus batang cabangnya juga udah kasar, udah besar ya. Dongkelan 170 cm. Jadi patokannya itu kadang-kadang selain umur juga postur ya. Tapi dongkelan teman-teman ya. Jadi kadang-kadang juga harus lihat, kita tanam dari polybag atau planter bag atau apa, kok usianya udah baru misal berapa tahun gitu, kok posturnya udah besar gitu. Kita harus lihat juga biar apple to apple, kita harus membandingkan dengan bibit yang besarnya sama. Kita ke Mas Trikun. Nah, ini ada jambu yang lagi berbunga serentak. Nanti kapan-kapan kita bahas tumpang sari kita teman-teman ya. Nah ini mesin yang kami pakai teman-teman ya, tapi kami nggak mau menyebut merek lah biar etis ya. Intinya ini adalah mesin portable. Nah mesin portable ini untuk saat ini masih mumpuni teman-teman. Harganya kalau nggak salah dulu kami beli 2 juta lebih sedikit ya. Tapi kalau nanti dengan postur pohon yang udah mungkin di atas 10 meter kayaknya agak susah teman-teman. Karena apa? Karena ya tetap aja lebih baik kita pakai mesin yang besar sekalian gitu. Jadi dulu pikir saya dengan mesin begini kan simple bawanya, benar. Tapi ternyata ya kekuatannya tetap aja beda gitu ya. Ya mungkin untuk sekarang masih mampu ya Kun. Sekarang masih mampu teman-teman. Nah ini yang kami pakai hari ini, kita pakai insect
Terus fungi tadi kita pakai Mancozeb ya. Nah, sekali lagi minggu depan kita tetap pakai fungisida yang berbahan aktif tembaga oksida. Nah, ini kita tambahkan magnesium sulfat, mikromajemuk, dan kita tambahkan zinc sedikit gitu teman-teman ya. Ya sesekali kita tambahkan mangan dan CU juga nggak apa-apa. Terus kita tetap tidak memakai pupuk daun yang mengandung nitrogen. Itu ya teman-teman ya. Dengan alasan serangan hamanya di sini lebih minim ketika kita tidak mencampur nitrogen untuk spray. Nah, ini kita larutkan dulu. Untuk dosis-dosis seperti ini kemarin udah pernah kita upload teman-teman ya. Itu ada Max S, itu ada fungisidanya. Nanti kita lihat kekuatan mesin sprayernya. Jadi kalaupun dia kekuatannya bisa agak jauh gitu ya, kita mesinnya agak istilahnya agak capek, nggak kayak mesin-mesin besar yang beredar-beredar itu ya. Jadi kalau saran saya mendingan langsung beli mesin yang besar. Nah, ini kondisi daun sekarang teman-teman ya. Jadi tetap bagus kondisinya walaupun kami tidak memasukkan pupuk daun yang ada kandungan nitrogennya ya. Ya sebisa mungkin kita cukupi lewat bawah aja. Itu kalau di sini teman-teman ya. Kadang serangan hama di tempat A dan tempat yang lain itu nggak sama. Kita jalan dulu ke bawah mengikuti ini selangnya berapa. Jadi dengan mesin yang kecilnya sebegitu, nah itu ini panjang selangnya 100 meter teman-teman ya. Nanti itu pun kita sambung akal-akalan pakai pipa pakai stick yang pendek. Jadi kami belum pakai bazooka stick seperti teman-teman pekebun profesional. Kita masih pakai stick abal-abal. Yang penting masih bisa dipakai. Yang penting spraynya rata. Kita udah mulai menghidupkan mesin. Jadi suaranya kalau dari jauh begitu teman-teman ya. Jadi kalau biasanya, kalau dari yang saya tahu, kalau mesin-mesin yang besar itu nggak seperti itu. Kurang tinggi, enggak ya, begini ya suaranya teman-teman ya. Jadi maksudnya dia lebih berisik. Nah, mesin itu 4 tak teman-teman ya, jadi nggak pakai oli samping. Nih kondisi daun kita lagi begini semua ya. Oke, kita ke bawah teman-teman ya. Ya, ini kita mulai dari ini ada OC teman-teman ya. Jadi sebenarnya itu cuman pipa biasa yang kita sambung dengan stick sprayer biasa juga teman-teman ya. Nah, ini tinggi pohonnya kira-kira ya 4 kali lipat, mungkin 7 meter sekitaran seperti ini. Sekitar 7 meter pohonnya. Kalau sampai atas dengan bantuan tambahan pipa itu tadi masih terjangkau teman-teman. Tapi nanti ketika pohonnya udah yang seperti yang di bagian atas, udah agak kesusahan teman-teman ya. Jadi kalau saran saya beli mendingan sekalian yang besar aja. Nah, itu kan sampai ujung ya mas ya. Jadi kalau bisa kan biar mesinnya juga enggak terlalu terporsir lah kerjanya. Ini maaf ada suara gergaji mesin juga di sebelah sana tuh. Lagi gergaji mesin. Nah, ini kita lanjut di area sawah bawah ya teman-teman ya. Ini juga pohon sekitar 7 meter ya. Tahun ini juga kita coba buahkan ini ya. Ini cuma sih. Jadi penyemprotannya seperti pada umumnya teman-teman ya. Tetap rata, khususnya bagian-bagian
daun-daun muda lah intinya ya. Ini sampai sekarang pun kondisi seperti ini daun mudanya masih alhamdulillah terbebas dari seperti kutu kebul gitu ya. Ini juga lagi terubus. Nah, terus jangan lupa pangkal batang. Pangkal batang tuh harus teman-teman ya. Jadi pangkal batang aja. Fungi dan insek. Nah ini masih tuh sampai ya teman-teman ya, dengan kondisi ngembun sampai ke ujung ya. Tapi kembali lagi, kalau saya disuruh memilih, saya mendingan membeli mesin yang besar sekalian. Intinya begitu ya. Karena apa? Ya kekuatannya tetap berbeda teman-teman. Jadi ini mirip-mirip mesin gendong yang 2 tak itu biasanya ya. Cuman ini memang selangnya 100 meter teman-teman. Gitu. Tapi kalau saya sekali lagi lebih memilih mesin sprayer yang besar karena rencana saya juga ini akan ganti teman-teman ya. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi.